geologinya untuk mungkin menstabilkan retakan-retakan yang terjadi itu ya Mbak ya. Tapi diprediksi ada yang sesuai dari kacamata Mbak ada. Lihat kayak ada jeritan lagi, cuman dia nggak separah ini gitu loh Mas. Oke. Sementara tim-tim masih mengevakuasi, namun gempa tetap akan terjadi. Iya, jadi kita himbau ya Mbak untuk tim-tim penyelamat di sana ya, untuk berhati-hati juga karena memang diprediksi akan ada gempa susulan yang mungkin skalanya kecil atau ya mudah-mudahan nggak yang besar gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau bisa ya jangan terjadi lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini Mbak, ini kan tim dari mungkin kita berdoa ya, otomatis kita berdoa ya, semoga keluarga di sana yang ditinggalkan baik warga Turki atau Suriah atau negara-negara lain itu ya jangan sampai jadi korban ya, atau lagi korban meninggal dunia. Terutama kita yang sebagai negara warga negara Indonesia mendoakan semoga tidak ada korban jiwa Indonesia ya, gitu ya Mbak ya. Jadi kalau prediksi Mbak tadi akan ada gempa susulan gitu ya teman-teman ya. Nah Mbak, ini kalau dibilang kerjaan manusia, ini mohon maaf ya teman-teman ya. Ini karena ada juga yang bertanya-tanya seperti itu. Kerjaan manusia ya atau memang murni alam Mbak gempa ini terjadi? Ini Mas, kalau yang saya lihat ini nggak ada campur tangan manusia. Ini murni alam. Oke. Murni alam ya. Artinya memang karena ada pergeseran lempeng gitu ya. Benar Mas, karena pergeseran itu tadi. Oke Mbak, kalau kita bilang kondisinya masih seperti ini, Turki masih berduka, Suriah masih berduka, timbunan masih tinggi, masih banyak korban yang mungkin tertimbun bahkan menjerit-jerit, tapi tim evakuasi tidak tidak sanggup melakukan evakuasi karena ketika menggerakkan bagian ya daripada mungkin dinding, mungkin beton, maka akan melukai si korban itu sendiri. Iya benar Mas, karena kita korban tuh banyak di bawah reruntuhan Mas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu Mbak, ibaratnya banyak warga-warga di sana ibaratnya yang tersiksa karena kejadian ini. Gitu ya Mbak ya. Kayak mana ya Mbak ya untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Gini Mas, kalau kita tanya gimana penyelesaiannya, balik lagi ke gimana ya Mas, ke keluarga yang ditinggalkan atau yang menjadi korban itu tadi Mas. Karena kita kan itu nggak tahu kan gitu Mas, itu kejadian alam, itu memang benar-benar murni dari alam. Jadi nggak ada simpang siur dari manusia. Ya kita doakan aja lah Mas. Kita doakan aja tim penyelamat di sana cepat bergerak ya, dan cepat menyelamatkan. Memang ada warga-warga yang tertimbun, apalagi yang nyatanya yang masih bersuara bisa berteriak ya didahulukan gitu ya Mbak ya. Benar, nah gempa bumi yang terjadi di Suriah adalah gempa bumi di luar negeri ya Mbak ya. Ya di dua negara Suriah dan Turki. Terkait di Indonesia Mbak ya, apakah ada nanti bencana yang serupa dengan yang terjadi di Turki dan menimpa di Indonesia kalau kita bilang di bulan Februari ini Mbak, menurut pandangan atau prediksi daripada anak indigo Mbak Priska? Gini Mas, untuk itu saya juga nggak bisa memutuskan gitu Mas, karena itu kan kejadian alam, itu kehendak Allah gitu kan Mas. Gini aja, kita kalau bisa menghindarin aja lah Mas gitu kan. Kalau untuk kedepannya ada atau tidaknya kejadian seperti itu, mudah-mudahan nggak ada Mas. Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kan gini Mbak, di 2023 ini banyak sekali prediksi, termasuk ke negara sendiri memprediksi akan adanya masalah perekonomian yang besar yang bukan malah meningkat tapi malah anjlok. Nggak karuan, inflasi dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang para peramal itu memprediksi 2023 ini sebagai tahun kesialan gitu loh. Apakah tahun kesialan itu sama dengan juga tahun bencana Mbak? Gini Mas, kemungkinan yang dimaksud tahun kesialan ini bukan tahun bencana Mas. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Kesialan ini kan
itu bisa ditimbulkan dari manusia sendiri, gitu Mas. Kelalaian, kemungkinan itu bisa sial di kitanya, gitu kan Mas. Tapi kalau diibaratkan ke bencana, kayaknya tahun ini bencana itu nggak separah tahun kemarin ya Mas. Oke. Jadi Mbak, ini kalau misalkan Suriah jauh gitu ya. Iya Mas. Kalau Indonesia apa sih yang bisa diperbuat Kak? Untuk ke sana. Untuk ke sana. Ke Turki gitu Mas. Doa aja Doa gitu. sih Mas, satu doa. Kalau memang ada tim evakuasi dari Indonesia untuk terjun ke sana, kita doain juga lah supaya nggak ada apa-apa di jalan atau di sananya gitu. Yang pasti kalaupun memang Indonesia ini, Turki kan negara Islam ya Mbak ya, negara yang menerapkan syariah Islam ya, yang luar biasa, dan kita sesama negara yang memang umat muslimnya besar, ya tidak salahnya juga kalau kita mengadakan pengajian ya Mbak ya, benar, mendoakan saudara-saudara kita yang satu satu agama dengan kita, satu keyakinan sama kita, ya kita doakan semoga yang saat ini dalam kondisi meminta tolong ya, yang minta untuk dikeluarkan dari rentuhan, yang minta dibebaskan dari himpitan-himpitan beton, batu-batuan besar daripada gempa, semoga bisa dibebaskan gitu ya Mbak ya, dan diselamatkan gitu ya. Dan kita doakan juga tim evakuasi yang ada di Turki ya, dan mungkin dibantu sama negara-negara lain yang kiranya bisa bergerak cepat dan menyelamatkan korban-korban yang ada di sana ya Mbak ya. Mbak Priska, ada yang mau disampaikan pesan-pesan? Gini lah ya, turut berduka cita ya Mas dengan kabar yang memang mengguncang dunia lah kalau kita bilang ya Mas, tentang kejadian gempa di Turki. Cuman kalau pesannya buat tim evakuasi lebih berhati-hati aja gitu kan, karena kita di sana menyelamatkan jiwa manusia atau kita membantu mereka di sana. Kita juga nggak tahu kitanya nanti kecapean gitu kan Mas, bisa juga kitanya jadi korban. Ya intinya untuk tim evakuasi atau yang di sana lebih berhati-hati aja lah. Oke, poin penting dari Mbak Priska Indigo adalah adanya warga masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu-ibu yang masih jadi korban ya, tertimpa dan minta pertolongan. Oleh sebab itu tim evakuasi harus cepat bergerak ya teman-teman. Berhati-hati juga dalam mengevakuasi ya, karena takutnya dalam menggeser benda yang berat tadi malah membuat si korban jadi malah kehilangan nyawa. Benar Mas, benar. Kan gitu. Dan kita juga pesankan tadi, marilah kita bersama-sama berdoa bersama untuk yang baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang saat ini lagi berjuang nih menyelamatkan diri ataupun yang memang sudah diselamatkan dan luka-luka. Iya benar. Oke, mungkin sampai situ aja ya Mbak Pris. Iya, kita terima kasih sekali Mbak Pris sudah sedikit meramalkan atau memprediksi tentang negara Turki atau Suriah yang mengalami gempa hari ini dengan besaran gempa 7,8 skala Richter. Sampai sini dulu Mas Denny dan Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.